Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten perusahaan retail di Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Lipo Group. Dan jika kita lihat dari pergerakan harga emiten ini pada bulan Juli, pada tanggal 12 emiten ini menyentuh titik tertinggi di harga Rp2.560 per lembar saham. Dan pada penutupan hari Jumat tanggal 23 Juli kemarin, harganya telah turun ke Rp1.865 per lembar saham. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan ini? Yuk kita pelajari. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Matahari Department Store. Seperti yang dikutip dari idxchannel.com, Matahari Department Store mendukung kebijakan PPKM Mikro yang diberlakukan dengan melakukan perubahan jam operasional. Corporate Secretary dan Legal Director dari Matahari Department Store, Miranti Hadisusilo, menuturkan bahwa di tengah rekor kasus positif COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, pihaknya menekankan akan mengelola situasi saat ini dengan melakukan berbagai macam cara dan komitmen, termasuk penutupan gerai sementara di wilayah yang terdampak oleh PPKM jika diperlukan. Miranti juga menambahkan bahwa ada 100 gerai Matahari di wilayah Jawa dan sekitarnya, termasuk di Jabodetabek yang mengalami dampak, seperti 71 gerai yang berada di Pulau Jawa, 19 gerai di Sumatera, 4 gerai di Kalimantan, dan lainnya yang berada di wilayah luar Pulau Jawa. 100 gerai tersebut adalah 67% dari jumlah gerai Matahari dan 71% dari total penjualan dari Matahari. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Matahari Department Store. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, jumlah aset dari Matahari Department Store adalah sebesar Rp6,3 triliun per laporan keuangan kuartal pertama tahun 2021. Aset itu terdiri atas Rp5,8 triliun liabilitas dan Rp427 miliar ekuitas. Jumlah aset ini berkurang sedikit, hanya Rp286 juta jika dibandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020. Penurunan aset dari emiten ini disebabkan oleh naiknya liabilitas sebesar Rp153 miliar dan berkurangnya ekuitas yang sejumlah Rp153 miliar. Jenis item-item yang mempengaruhi sehingga mengakibatkan turunnya ekuitas dari Matahari Department Store adalah menurunnya nilai cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan dari Rp50 miliar ke negatif Rp7 miliar di kuartal pertama tahun 2021, dan berkurangnya nilai saldo laba yang tidak dicadangkan dari Rp3,7 triliun ke Rp3,6 triliun. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar dari Matahari Department Store adalah liabilitas jangka panjang berupa utang sewa sebesar Rp1,9 triliun. Dan untuk utang jangka pendeknya, jenis liabilitas terbesar adalah utang usaha ke pihak ketiga senilai Rp1 triliun. Untuk rasio likuiditas dari Matahari Department Store, cash ratio 8%, quick ratio 14%, dan current ratio 52%, serta rasio debt to equity 13 kali. Ini berarti jumlah kas yang dimiliki oleh Matahari Department Store sangat kecil
Bahkan jumlah aset lancar yang dimiliki oleh Matahari Department Store tidak mampu untuk dapat melunasi seluruh hutang jangka pendek yang dimiliki oleh emiten ini. Untuk total utang dari Matahari Department Store juga sangat mengkhawatirkan karena jumlah utang tersebut telah mencapai 13 kali lipat dari total ekuitas yang dimiliki oleh Matahari. Persentasi jumlah debt to equity ratio dari Matahari Department Store telah melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 12 tahun terakhir, yang mana nilainya adalah 3 kali lipat. Pada kuartal pertama tahun 2021, revenue yang dikumpulkan oleh Matahari Department Store adalah 1,1 triliun rupiah. Revenue ini berkurang jika kita bandingkan dengan revenue di kuartal pertama tahun 2020 yang nilainya adalah 1,5 triliun rupiah. Revenue ini terdiri atas pendapatan dari penjualan eceran yang menurun dari 967 miliar rupiah ke 741 miliar rupiah. Pendapatan dari penjualan konsiasi yang berkurang dari 535 miliar rupiah ke 416 miliar rupiah. Dan pendapatan jasa yang menurun dari 37 miliar rupiah ke 4 miliar rupiah. Sehingga revenue dari Matahari Department Store di tahun 2021 ini diproyeksikan akan menurun 4% jika dibandingkan dengan revenue di tahun 2020. Dan nilai penurunan revenue untuk tahun 2021 ini adalah sebesar 190 miliar rupiah. Pada kuartal pertama tahun 2021, Matahari Department Store menderita rugi bersih sebesar 95 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2020, yang mana Matahari Department Store hanya merugi sebesar 93 miliar rupiah. Dan yang menyebabkan penurunan laba bersih dari Matahari Department Store adalah pertama, penurunan pendapatan, lalu beban usaha yang tinggi, mengalami kerugian dari operasi dan penghasilan keuangan yang menurun. Karena tidak mendapatkan laba pada tahun 2021 ini, maka kita akan mencoba untuk menghitung peluang pilot dari Matahari Department Store dengan menggunakan metode Altman Z-Score. Dan hasil dari perhitungan itu adalah pada tahun 2020, Matahari Department Store berada pada posisi nilai 0,295. Dan pada tahun 2021 ini, nilai itu menurun ke 0,249. Ini berarti Matahari Department Store berada pada posisi yang tidak aman dan memiliki peluang untuk pilot sebesar 35%. Untuk arus kas dari Matahari Department Store pada kuartal pertama tahun 2021, dari aktivitas operasi menghasilkan 544 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, Matahari menghabiskan dana sebanyak 13 miliar rupiah, serta untuk aktivitas pendanaan, Matahari mengeluarkan dana sebanyak 761 miliar rupiah. Dan ini menyebabkan penurunan kas sebesar 229 miliar rupiah. Untuk value dari Matahari sendiri, per akhir kuartal pertama tahun 2021, ekuitasnya 427 miliar rupiah. Harga sahamnya Rp1.340 per lembar. Nilai buku atau book value Rp163 per lembar saham. Nilai price to book value adalah 8,2, dan dengan rugi per saham sebesar Rp145, maka nilai price to earning ratio adalah negatif 9,2. Besaran kerugian per saham tadi juga menghasilkan net profit margin negatif 8,2, return on equity negatif 89,2%, dan return on asset negatif 6%. Untuk dividen pada tahun 2020,
Matahari tidak membagikan dividen. Dan sampai dengan bulan Juni tahun 2021, belum ada dividen yang dibagikan oleh Matahari Department Store. Kesimpulan, pertama, aset dari perusahaan ini menurun dan yang menjadi penopang utama dari aset Matahari adalah utang. Dan dengan rasio yang sangat tinggi yang mencapai 13 kali dibanding ekuitasnya. Kedua, revenue pada tahun 2021 diproyeksikan menurun 4% atau senilai 190 miliar rupiah. Ketiga, kerugian bersih di tahun 2021 diproyeksikan sebesar 381 miliar rupiah atau lebih baik 56% dibanding dengan tahun 2020. Keempat, utang dari Matahari Department Store sangat besar jika dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki, mencapai 13 kali. Dan jumlah ini sangat mengkhawatirkan, apalagi diproyeksikan pada tahun 2021 ini, Matahari Department Store juga tidak akan mencetak laba. Kelima, investasi ke Matahari pada saat ini bagi saya sangat spekulatif. Karena emiten ini sedang mengalami kerugian, utang perusahaannya yang sangat tinggi dan secara teknikal harganya sedang menurun. Keenam, untuk harga dari emiten ini per tanggal 23 Juli 2021 sudah overvalue dengan price book value 11,4 dan price earning ratio negatif 12,8. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai di kuartal keempat tahun 2020, yang mana price book value adalah 5,7 dan price earning ratio adalah negatif 3,8. Pendapat saya, Matahari Department Store adalah emiten yang kurang menarik sebagai tempat investasi pada saat ini. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk Matahari Department Store B. Siap, demikianlah review singkat dari Matahari Department Store. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu bisa mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.